Benar, wanita hamil ini. Sisi, awas. Rona, cepat pergi. Bunuh wanita hamil itu. Nona Ran akan membantu kita melunasi utang bunga tinggi. Bunuh aku. Setelah malam ini, kamu tidak akan bisa bertemu dengan istri mudamu lagi. Jika kamu melepaskanku, aku masih bisa membiarkannya hidup. Yin Si-chen, kamu tidak menyangka bahwa aku dari awal sudah mengatur orang untuk mengikuti Gusisi Kappa Arufanyo. Kamu benar-benar selalu mencari jalan pintas untuk mati. Hal yang kamu rencanakan, apakah aku tidak bisa memikirkannya tanpa persiapan? Apa katamu? Cari mati. Maaf, kami salah. Maaf. Maafkan kami. Apakah kalian tidak bisa lari? Malah berdiri diam saja. Terima kasih atas bantuanmu. Maaf, siapa namamu? Namaku Xiao Hang. Xiao Heng. Sepertinya Yin Si-chen pernah menyebutnya. Kamu salah perhitungan lagi. Apakah masih ada yang ingin kamu katakan? Saat itu, Jangan membahas masa lalu lagi. Aku sudah tidak punya masa lalu. Selamat tinggal. kalian yang salah. Apa salahku? Kalian semua harus mati. Kalian yang seharusnya mendapat balasannya. Bos, guru bilang dia sudah sampai dan bertemu Nyonya Muda. Ayo pergi. Nanti panggilkan orang untuk mengurus tempat ini. Yin Sai-seng, bukankah kamu menyukai Gusisi? Karena kepribadiannya yang sangat mirip denganku dulu, dia hanyalah penggantiku. Dibandingkan dengan Gusisi, apapun itu. Kamu tidak memenuhi syarat. Kamu aneh sekali. Kamu malah tidak membiarkan kami pergi. Tidak bisa. Sebelum Tuan Muda datang, kamu harus tetap di sini. Tuan muda? Tuan muda yang mana? Tuan Muda adalah Tuan Muda. Menyebalkan. Orang ini benar-benar tidak bisa diajak berkomunikasi. Kamu bilang Tuan Muda, jangan bilang kamu adalah bayangan Yin Si-chen. Xiao Heng. Benar, aku pernah mendengar tentangmu, Bu Rona. Demi keselamatan kalian, mohon sabar sebentar. Tuan Muda. Naik mobil dulu. Baik, Tuan Muda. Aku sudah menunggu kalimat ini bertahun-tahun. Guru, apa yang kamu lakukan? Tuan Muda aku? Pergi sana, tempatmu ada di mobil lain. Ayo cepat masuk mobil. Ini dingin sekali. Kenapa tertawa? Nyonya Muda ini benar-benar terlalu ceroboh. Kalau dia seperti ini, kelak akan menjadi kelemahan Tuan Muda. Si-chen, kenapa aku belum pernah melihat orang yang tadi? Namanya Xiao Heng. Dia adalah bayanganku. Dia tumbuh besar bersamaku, pria yang sangat polos. Omong-omong, sejak malam itu, aku tidak pernah melihat Ron Siwai lagi. Tapi bagus juga, hidupku jadi damai tanpanya. Tahun baru sudah dekat. Bagaimana kalau nanti pergi belanja persiapan tahun baru? Nyonya Muda, apakah kamu ingin pergi keluar sendirian lagi? Datang lagi. Xiao Heng, kenapa kamu jalan tidak ada suara? Karena aku sangat profesional. Tugasku adalah melindungi keluarga Yin. Dulu Tuan Muda tidak punya kelemahan, jadi musuh tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tapi sekarang Tuan Muda sudah punya kelemahan. Apakah Nyonya Muda tahu itu? Kamu sedang membicarakanku. Iya? Xiao Heng, apakah kamu sangat peduli dengan Si-chen? Demi Tuan Muda, aku siap mengorbankan nyawaku. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, dia selalu mengusirmu. Bahkan
dalam beberapa tahun terakhir ini, hidupmu sangat menderita. Kecelakaan mobil tahun itu memang salahku karena tidak memeriksa kendaraan sehingga Tuan menghilang dan kaki Nyonya cacat. Tuan muda sudah menyelamatkan hidupku dan sekarang membiarkanku kembali. Itu sudah merupakan perlakuan yang sangat baik untukku. Jadi sekarang aku akan berusaha lebih keras untuk melindungi keluarga Finn dan Tuan muda. Aku mengerti. Nyonya muda, mobil sudah siap. Kapan kamu akan pergi? Xiao Wang, Nyonya muda sedang hamil. Jika ingin keluar, apakah kamu sudah memberitahu Tuan muda? Aku sebelumnya gawat, kakak sepupuku ada di sini. Habislah. Nyonya sedang mengandung pewaris keluarga Yin. Tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Bagaimana aku mengajari kalian sebelumnya? Melakukan pekerjaan ini harus memikirkan keluarga Yin harus dihapuskan. Xiao Wang, antarkan Nyonya muda kembali ke kamar untuk istirahat. Apakah Xin Chen yang menyuruhmu melakukan ini? Mohon maaf Nyonya muda, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Silakan. Sepertinya kamu masih belum menjadi anak baik setelah bertahun-tahun di luar negeri. Si Chen benar, Xiao Heng sangat keras kepala. Jika bukan karena kesombonganmu, bagaimana mungkin rem mobil tidak berfungsi? Jika tidak terjadi kecelakaan itu, apakah Yin 1 Ken perlu berkorban besar untuk menyelamatkan hidupmu? Kenapa? Ingat kebaikan, tapi lupa hukuman. Apakah sekarang kamu masih mau menggunakan kesombonganmu untuk menyelesaikan masalah? Kamu pikir orang lain sedang menyusahkan Yin Chen? Kenapa kamu tidak pernah berpikir sebenarnya orang yang menyusahkannya adalah kamu? Aku tidak menyerangmu. Aku hanya mengatakan fakta. Hahaha, kucing liar yang sangat hebat. Bisa-bisanya memaksa Xiao Heng sampai mundur. Sudah lihat belum? Dia bukan kelinci yang bisa ditindas. Dia adalah kucing liar yang bisa menggigit orang. Kalian, Yin Chen, ternyata ini rencanamu? Nyonya muda memang hebat. Kelihatannya aku tidak perlu terlalu khawatir. Apa yang kalian berdua lakukan? Xiao Heng tidak percaya jika kamu yang berkuasa. Jadi aku membiarkan dia melihatnya. Apa? Omong kosong. Jika tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Kembali. Xiao Heng benar, perutmu sudah semakin membesar. Kamu harus berhati-hati saat keluar. Tidak boleh mengikuti temperamenmu. Kamu harus membawa asisten, mengerti? Benar, Tuan muda benar. Aku akan melindungi Nyonya muda. Xiao Wang, hari ini jangan tinggalkan Nyonya muda selangkah pun. Baik, Tuan muda. Kenapa? Bukankah aku pilihan yang lebih baik? Kenapa Sisi belum datang juga? Sisi, di sini. Rona, kamu pagi sekali datangnya. 1 hari tidak bertemu benar-benar seperti 3 tahun. Sisi, aku sangat merindukanmu. Bukankah aku sudah datang? Wah, perutmu sepertinya membesar lagi. Ya, sekarang si Chen tidak mengizinkanku keluar sendirian. Aku harus membawa asisten. Bayangan Yin Si Chen sudah kembali. Kamu pasti sangat aman sekarang. Saat baru keluar, aku dihentikan olehnya. Tapi Xiao Heng memang sangat bertanggung jawab. Kamu ini, sekarang, kamu adalah pemegang saham grup Yin. Masih ada seorang Yin kecil di dalam perutmu. Jadi, kamu harus lebih berhati-hati. Sudahlah, ayo kita masuk. Yin Xiao, bisakah kamu tidak menggangguku? Siapa yang memanggil Yin Xiao? Apakah kalian datang bersama? Tidak, lihatlah. Ada di... Aku mengganggumu, Zhang Huiyin. Kamu yang menyuruhku datang ke sini untuk mencarimu. Kenapa jadi aku yang mengganggumu? Bukankah aku bilang ganti hari? Sudah ku bilang, hari ini tidak bisa bertemu. Kenapa kamu masih datang?
Kamu sungguh tidak mengerti bahasa manusia. Aku tidak jadi beli. Kamu tidak mau beli? Aku bahkan tidak menjualnya. Mereka sedang berbicara tentang menjual apa. Sepertinya uang yen 1 yao sudah habis ditipu. Sekarang dia menjual barang antik di rumahnya. Sisi, Nona Rona, kebetulan sekali.